Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua dalam sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa menjadi nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman, baik yang sudah berkomentar maupun yang belum, dan yang mensubscribe ini, saya doakan semoga kalian semua rezekinya dilancarkan oleh Allah, yang pengen lunas hutang semoga dikabulkan oleh Allah, yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, semoga cepat dikabulkan oleh Allah, yang pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, pengen dapat pekerjaan, pengen gaji naik, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami ingatkan kembali untuk teman-teman semua yang punya doa khusus, yang punya hajat khusus, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat keinginan kita cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan bercerita terlebih dahulu. Ini pengalaman kami pribadi. Dulu ketika kami di awal-awal bekerja teman-teman, itu waktu itu kami gaji pas-pasan, tepatnya saya lah gaji pas-pasan, artinya tidak cukup dalam satu bulan itu gaji tidak cukup. Bahkan ketika ingin membeli sesuatu, saya itu kekurangan teman-teman, tidak punya untuk berhutang, artinya saya enggan untuk berhutang karena akan menambah beban untuk kehidupan saya selanjutnya. Namun ketika saya di waktu itu tidak punya uang sama sekali, dan saya selalu bersyukur teman-teman, masih diberi kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu berbuat baik kepada Allah. Dan waktu itu ketika saya tidak punya uang sama sekali, artinya rezeki syarat teman-teman. Namun saya itu ada yang saya amalkan, ada 3 cara teman-teman. Dan alhamdulillah setelah saya mengamalkan ini, alhamdulillah rezeki sampai sekarang itu artinya semakin lancar teman-teman. Bahkan sering ditambah oleh Allah dengan berkat saya mengamalkan amalan yang akan saya berikan ini teman-teman. Yang pertama, ketika kita ingin mendatangkan uang kurang dari 24 jam, yang kurang dari sehari semalam, itu sangat kita bisa lakukan apabila tahu caranya. Ini jutaan orang mungkin belum tahu cara mendatangkan uang kurang dari 24 jam. Yang pertama saya lakukan itu, ketika itu saya yakin terlebih dahulu bahwa setiap orang itu diberi rezeki oleh Allah, rezekinya dijamin teman-teman. Artinya saya itu yakin bahwa rezeki saya itu sudah dijamin oleh Allah teman-teman, karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya siapa saja yang hidup di dunia, begitu juga dengan hewan yang melata pun Allah sudah jamin rezekinya teman-teman. Apalagi kita sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, punya tangan, punya kaki yang sempurna, artinya kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah, sudah dijamin banyak teman-teman. Ketika kita sudah lahir ke dunia, maka kita harus meyakini bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kitanya saja mau rezeki itu mau lancar atau mau sangat, tinggal pilih sesuai dengan hati kita sendiri teman-teman. Yang saya lakukan itu percaya, yakin kepada Allah bahwa rezeki saya itu sudah dijamin oleh Allah teman-teman. Karena Allah sudah dalam berfirman dalam Al-Quran, yaitu
Hewan melata pun di dunia ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Misalnya cicak, tokek, itu sudah dijamin rezekinya. Cicak kan biasanya nempel di dinding, rezekinya itu biasanya nyamuk yang terbang. Itu ketika nyamuk terbang dan menghinggap ke tembok itu langsung dimakan oleh cicak. Begitupun juga manusia yang sempurna pasti sudah Allah jamin rezekinya, teman-teman. Harus yakin bahwa kita itu dijamin rezekinya oleh Allah, teman-teman. Kemudian yang kedua yang saya lakukan itu waktu seret rezeki saya, waktu seret itu dicari penyebabnya. Apa rezeki saya itu kok bisa seret tidak lancar? Setelah itu saya sudah yakin bahwa dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan itu salah satunya bisa menyumbat membuat rezeki saya ini seret, teman-teman. Maka setelah itu, setelah tahu penyebabnya bahwa rezeki yang Allah berikan begitu banyak kepada kita, namun karena kita sudah banyak dosa, maka rezeki itu tidak akan deras mengalirnya, artinya seret kepada kita. Seperti contoh ketika kita punya tandon misalnya, tandon di atas, kemudian ada pipanya di bawah, dialirkan airnya ke dalam kamar mandi. Ketika air tandon sudah penuh, maka kita tinggal mutar kerannya, itu pasti airnya itu pasti deras ke kamar mandi, teman-teman. Namun ketika mengalami suatu masalah, artinya air di tandon sudah penuh, namun aliran air tidak begitu deras, artinya putus-putus, ini seret, maka harus dicari penyebabnya. Itu setelah cari penyebabnya itu, yaitu kotoran akan menyumbat pipa. Nah, setelah dicari penyebabnya, kotoran itu harus dibuang, dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka normal kembali, air mengalir deras, teman-teman. Begitu juga dengan kita. Salah satu penyebab rezeki kita itu seret, itu ketika kita punya banyak dosa. Maka setelah kita punya banyak dosa, maka catat satu persatu dosa kita, misalnya dosa kepada orang tua, kepada keluarga, kepada anak kita, kepada orang lain, itu dicatat satu persatu, teman-teman. Kemudian setelah ingat dosa kita itu apa saja yang kita lakukan, maka harus ditaubatkan dengan taubatan nasuha, bertobat yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu taubatan nasuha. Dengan yang pertama teman-teman harus perbanyak membaca sholawat Jibril, teman-teman, minimal 100 kali lebih baik, atau 1000 kali itu juga lebih baik. Baca sholawat Jibril yang bacanya sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian setelah itu baca istighfar yang pendek-pendek saja, asal yakin dalam istiqomah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Maka rezeki, teman-teman, artinya uang rezeki bisa didatangkan oleh kita kurang dari 24 jam. Langsung ini dicoba, teman-teman. Jadi saya ingin kembali, yang pertama cara untuk mendatangkan rezeki, cara untuk mendatangkan uang kurang dari 24 jam, yang pertama harus yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita, harus yakin kepada Allah. Kemudian harus cari penyebabnya, itu dosa kita itu bisa menyumbat atau memperseret rezeki yang akan masuk kepada kita. Setelah kita tahu tahu permasalahannya, maka harus membaca sholawat Jibril terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita minta kepada Allah, alangkah baiknya kita harus menggandeng Rasulullah dengan bersalawat kepada beliau, minimal sholawat Jibril. Insya Allah apa saja yang kita minta pasti akan Allah berikan ketika sudah menggandeng Rasulullah. Kemudian baca istighfar, artinya kita harus beristighfar untuk minta ampun atas dosa-dosa yang setelah kita lakukan. Setelah kita minta ampun oleh Allah dan diampuni oleh Allah, maka apa saja yang kita minta, jangan cuma uang, bisa datang dalam 24 jam, itu bagi Allah itu sangat mudah ketika Allah sudah berkehendak, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum.